Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, dosen, dan advokat pengacara. Di payung hukumnya terkait dengan kasus Tima, suaminya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan banyak tersangka yang sudah masuk. Apakah boleh istrinya atau penerima pasifnya menjadi tersangka? Boleh saja. Sepanjang ada alat bukti. Alat buktinya apa? Alat buktinya adalah aliran dana dan atau saksi. Karena di situ tindak pidana pencucian uang itu sangat extraordinary crime dan tindak pidana korupsi. Artinya ancaman hukumannya itu melebihi ancaman hukuman pidana umum lainnya. Pertama adalah pemenjaraan, kedua adalah denda maksimum 1 miliar, ketiga uang pengganti maksimum senilai yang dikorupsi. Artinya Kejaksaan Agung sebagai penyidik di kasus Tima ini jangan ragu-ragu, jangan bimbang untuk menetapkan penerima pasif. Apakah itu istrinya, apakah itu anaknya, apakah itu adiknya, atau itu saudara, sepanjang ada 2 alat bukti yang sudah masuk sebagai syarat penetapan menjadi tersangka. Kalau memang betul istrinya itu memang menerima aliran dana dari suami yang sekarang jadi tersangka, tetapkan menjadi tersangka istri tersebut. Karena bagaimanapun ini uang kita menyelamatkan uang rakyat Indonesia yang semestinya untuk membangun jembatan, membangun sekolah, dan membangun tempat-tempat peribadatan lainnya itu hanya dimiliki oleh keluarga itu saja. Ini uangnya yang sangat huge, uang yang sangat besar. Itu uang kita sekali lagi. Jadi Kejaksaan Agung, kami sebagai praktisi hukum kami support. Kalau memang betul ada aliran dana, tetapkan menjadi tersangka. Karena di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu jelas barang siapa yang menerima aliran dana dari yang aktif itu dikenakan ancaman hukuman 6 tahun. Di atas 5 tahun boleh langsung ditahan. Nah, Bang, ini sekarang kan kinerja dari Kejagung sudah terlihat nih Bang ya. Kemarin sudah banyak 21 tersangka sudah dikantongi nama-namanya seperti itu. Dan sekarang kan sudah menyusul Sandra Dewi yang akan menjadi tersangka dan akan ditahan segera. Apakah nanti Kejagung akan menarik sisanya nih Bang? Menurut Abang sendiri untuk pertama, Kejagung jangan puas terhadap total 21 orang sekarang. Kalau memang bisa sampai 50 tersangka, kenapa tidak? Tetapkan tersangka sepanjang memenuhi 2 alat bukti tadi. Artinya kembangkan sampai membuat rasa keadilan dari masyarakat Indonesia itu terobati. Mau siapapun, mau ditetapkan tersangka menjadi 30, 50, sepanjang memang 2 alat bukti itu ada, jalankan. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena apa? Karena itu adalah uang kita. Ini uang masyarakat Indonesia, bukan uang keluarga itu saja. Nah, Bang, berarti kan ini kan Sandra Dewi sudah ditetapkan menjadi itu menjadi langsung ditahan ya gitu. Nah, untuk kayak aset dan perusahaan ataupun yang kita tahu bahwa Sandra Dewi memiliki toko perhiasan. Nah, nanti kelanjutannya seperti apa nih Bang menurut Abang sebagai pakar hukum? Pertama, di extraordinary crime ada ancaman hukuman harus pengganti, uang pengganti. Kalau memang ternyata uang tersebut kurang, sita semuanya. Kalau cash mungkin sudah tercecer, tapi misalnya perusahaan yang dia punya, apakah mungkin perusahaan pertambangannya, perusahaan emasnya, toko emasnya, kalau memang itu dari hasil tindak pidana pencucian uang, sita sebagai pelengkap di uang pengganti tadi. Nah, disitulah pentingnya Kejaksaan bekerja sama dengan PPATK, dengan lembaga-lembaga lainnya, penegak hukum lainnya, agar utuh uang yang dikorupsi itu kembali utuh ke negara. Itu esensi dari pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya. Jadi uang penggantinya utuh balik ke negara, bukan dimiliki oleh mereka saja. Jadi siapapun yang menerima, apakah dalam bentuk cash atau dalam bentuk perusahaan, perusahaannya pun disita. Apakah perusahaannya harus ditutup?
itu sudah ada jurisprudensi juga. Jadi beberapa perusahaan yang memang terkena kasus pemiliknya tipikor dibubarkan, artinya perusahaan pun bisa diambil untuk pelengkap uang pengganti dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oke Bang, mungkin Bang terakhir Bang dari Abang untuk mungkin masukan dari Abang atau mungkin dukungan dari Abang untuk pihak Kejagung sendiri dalam kasus korupsi 271 triliun ini seperti apa Bang? Kejagung pertama jangan puas terkait dengan jumlahnya penetapan tersangka. Kalau memang alat buktinya lebih dan melibatkan banyak orang, ambil semuanya jadi tersangka supaya menjadi efek jerah gitu kepada masyarakat sekitar bahwa kaya mendadak itu tidak elok. Untuk mencapai kekayaan harusnya bekerja keras, bukan mengambil uang negara yang semestinya uang negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Jadi lanjutkan terus, kami support Kejagung, jangan puas dengan jumlah tersangka sekarang. Dan lagi-lagi goalnya bukan hanya itu, tapi pengembalian 271 triliun itu yang lebih penting lagi. Karena itu uang untuk mensejahterakan